Saya ingin katakan bahwa kami ingin katakan itu setiap permainan itu ada sebuah nilai yang akan kita tampilkan. Nilai itu berguna, bermanfaat tidak? Atau hanya kita dipermainkan? Itu adalah sebuah permainan yang ujungnya adalah tidak ada manfaatnya, hanya kecuali happy-happy saja. Oke, itu untuk happy-happy saja, untuk senang-senang saja. Layakkah model permainan seperti itu menjadi jingle dan menjadi ikon sebuah kemerdekaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما بعد أحبتي في الله saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan, Allah rahmati selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah perjumpakan kita kembali dalam kajian spesial kita di Masjid Al-Ma'mur, Lamprit, Kota Banda Aceh. Dan hari ini sesuai dengan anjuran dari pengurus masjid juga, kita akan mengangkat tema kemerdekaan dalam rangka kita memperingati 17 Agustus sebagai semangat proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Alhamdulillah, dan Allah izinkan kita diberikan umur panjang untuk menjadi saksi sejarah juga atas sudah hampir satu abadnya kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit bincang santai saja tentang masalah kemerdekaan, dan kita mencoba untuk melihat lebih kritis lagi. Khususnya kami adalah mengajak kawan-kawan muda, anak-anak muda untuk bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita yang selayaknya, seharusnya mungkin sesuai dengan kondisi kita selaku generasi, kalau bahasa sekarang, kalau kami adalah generasi milenial dan mungkin kawan-kawan muda banyak sebagai generasi Z katanya sekarang. Bagaimana kita melihat apa yang seharusnya kita lakukan, dan layak nggak kita mempertanyakan bagaimana wujud kemerdekaan yang sudah terwujud di dalam bangsa kita ini, dan mungkin perbandingannya dengan bangsa lain. Negara-negara yang sudah merdeka 300 tahun lamanya, ada yang sudah merdeka 200 tahun, ada yang baru 100 tahun, dan kita adalah belum sampai satu abad lagi. Jadi makna dan pengisian terhadap kemerdekaan itu masih panjang lamanya, dan kita bisa mengambil andil di situ. Pertama yang ingin kami sampaikan, poin pertama adalah sudah menjadi kebiasaan dan seakan-akan itu hanya ada di 17 Agustus. Dan merasa miris saya melihat ataupun terkejut ketika melihat bahwa orang luar negeri juga merayakan kemerdekaan atau upacara kemerdekaan dan gembiranya kemerdekaan Indonesia itu dengan permainan-permainan khusus 17 Agustus. Ini sedikit kami terkejut atau merasa terhenyak bahwa orang luar negeri juga, walaupun bukan orang kita Indonesia, mereka merayakan hari 17 Agustus itu dengan permainan-permainan khusus pada 17 Agustus. Apa permainan itu? Ya kita semua mungkin tahu, kalau di bidang 17-an Agustus, permainannya itu adalah pertama panjat pinang dulu. Ya, mungkin hari ini masih ada juga panjat pinang. Kemudian setelah itu masuk dalam goni, kemudian lari. Ya. Kemudian ada tarik tambang. Ya. Kemudian ada bahkan makan kerupuk.
Ya, itu saya pikir itu dulu kami sendiri berpikir itu hanya adalah akal-akalan daripada guru-guru di sekolah kami saja. Sekolah lain nggak ada begitu. Ketika saya besar saya tahu bahwa sekolah lain juga ada seperti itu. Dan hari ini juga melihat bahwa bukan cuma di sekolah Aceh saja, tapi di seluruh Indonesia juga ada seperti itu ya. Ada di sebuah tempat tertentu ada gebuk bantal ya. Kemudian ada juga di tempat kami dulu yang lebih unik lagi juga adalah itu hanya ada di Lumputu dulu dibuat itu gimana? Orang ditutup matanya ya. Kemudian setelah itu dikasih tongkat kecil atau kayu untuk memukul belanggang tanah ya. Putar dulu, diputar orangnya, setelah diputar baru kemudian disuruh pergi ke tempat untuk memukul belanggang tanah sampai hancur pecah misalkan. Tapi udah ditutup matanya, putar-putar lagi setelah itu sehingga nggak tahu lagi arahnya kemana. Kalau kita lihat jenis permainan ini itu sudah menjadi sebuah ikon terhadap kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus, hari bersejarah, hari di mana para syuhada kita peringati, tumpah darah mereka itu kita peringati dengan 17 Agustus. Kita peringati dengan apa? Kita ingin melihat pencapaian negara kita, pencapaian masyarakat kita setelah 78 tahun merdeka. Apa yang akan kita lihat? Makan kerupuk. Kemudian yang akan kita lihat apa? Masuk dalam goni, kemudian lari. Yang akan kita lihat apa? Tarik tambang ya. Yang ada enggak sekarang atlet tarik tambang nasional kita, ada enggak? Atlet tarik tambang. Tarik tambang atletnya ini ada? Enggak ada. Ini sudah menjadi ikon kemerdekaan loh, dengan permainan-permainan yang unreal. Permainan-permainan yang enggak bisa diekspor keluar. Permainan yang enggak real dan enggak masuk akal. Panjat pinang, kalau orang Aceh panjat pinang, panjat ke kelapa, kaki diikat naik ya. Ikat kaki naik, panjat ya. Kalau ini dikasih gemuk. Gemuk dulu dikasih, sulit untuk dinaiki kemudian naik. Tapi enggak pernah terkenal ada atlet panjat pinang, enggak pernah ada. Hal-hal yang enggak logis begitu. Saya ingin hanya mengajak ini sebuah opini. Mengajak kita lihat memaknai kemerdekaan itu seperti apa sih untuk generasi yang akan datang. Apakah dengan sesuatu yang tidak realistis, sesuatu yang sedikit ada gilanya begitu, yang nggak masuk akal gitu. Kemudian taruh kaki dalam karung suruh lari. Kenapa nggak dilepas kakinya? Jadilah lari sprinter, bisa diekspor ke dunia. Ahlinya itu atletnya bisa dipertandingkan tingkat dunia. Ini enggak. Makan kerupuk juga lagi. Aduh. Ya, kemudian juga dengan tarik tambang. Orang yang enggak pernah pegang tali, hari itu pegang tali, kerahkan kekuatan sekuat tenaga mati-matian hanya dalam 5 menit atau dalam 1 detik, 4 detik ataupun dalam 3 menit itu, apa yang akan terjadi dengan tubuhnya? Bukan atlet loh. Orang kantor lawan petani di kampung misalkan. Ya, dulu kan ada, ini kantor ini lawan petani ini. Atau lawan nelayan tarik pukat ya. Nelayan tarik pukat, ini ada orang kantor lari. Makanya pohdronya. Unreal, tidak real begitu ya. Saya ingin katakan bahwa kami ingin katakan itu setiap permainan itu ada sebuah nilai yang akan kita tampilkan. Nilai itu berguna, bermanfaat tidak? Atau hanya kita dipermainkan? Itu hanyalah sebuah permainan yang ujungnya adalah tidak ada manfaatnya, hanya kecuali happy-happy saja. Oke, itu untuk happy-happy saja, untuk senang-senang saja. Layakkah model permainan seperti itu menjadi jingle dan menjadi ikon sebuah kemerdekaan? Lalu diekspor ke luar negeri, luar negeri juga, orang luar negeri tahu kemerdekaan Indonesia dengan makan kerupuk, dengan lari goni. Sesuatu yang aneh. Kenapa tidak justru pada saat hari kemerdekaan itu kita peringati, itu adalah justru yang paling serius kita tampilkan sebagai pencapaian generasi kita atau tahun ini. Yang terbaik dalam apa? Kalau mau yang berat, atlet-atlet yang terbaik. Kalaupun di kampung mau buat
panjat pinang, buatlah lomba panjat kelapa asli. Sekarang nggak ada lagi ya, ahli-ahli naik kelapa, jarang. Buat lomba panjat kelapa. Itu pasti yang menang 17 Agustus panjat kelapa asli dapat order banyak setelah itu. Orang tahu yang jago panjat kelapa itu dia orangnya ya. Di order pasti akan dapat order dari kampung-kampung yang lain. Manfaat paling kurang. Tapi nggak ada order untuk yang naik panjat pinang 17 Agustus di order untuk setelah itu jadi pekerja, nggak ada. Kenapa tidak menjadi 17 Agustus itu menurut hemat kami justru adalah pemerintah kita, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi juga adalah ditampilkan sesuatu yang hebat yang mewakili daerahnya, mewakili generasinya, mewakili cabang-cabang tertentu, baik pendidikan, baik ekonomi, baik juga dalam masalah olahraga. Tidak masalah, permainan olahraga enggak ada masalah, tapi sesuatu yang memang berguna, bermanfaat, orang bisa tahu, oh di Indonesia ada seperti ini, berguna, bermanfaat. Kenapa enggak lebih kepada seperti itu? Kenapa justru yang terjadi adalah seperti ini? Ini sedikit pandangan kritis daripada kami untuk ya boleh saja diterima, boleh saja tidak. Tapi kami melihat selayaknya kalau kita ingin memperingati darah syuhada, memperingati daripada bagaimana perjuangan para pahlawan kita, menurut hemat kami sangat tidak layak dengan yang terjadi justru seperti itu. Kenapa nggak sesuatu yang serius kita tampilkan dalam rangka 17 Agustus? Sesuatu yang paling kreatif, yang hasil penemuan terbaru daripada generasi kita, daripada Indonesia apa? Kita ingin tahu Indonesia ternyata 17 Agustus kali ini dalam peringatan 17 Agustus yang ke-78 ini, maka Indonesia berhasil 1, 2, 3 apa? Tampilkan itu. Sehingga kami generasi yang datang dan juga generasi akan datang paham memaknai makna kemerdekaan itu seperti apa. Sehingga ingin peringati kemerdekaan tahun depan, ada sesuatu yang baru yang kita tampilkan. Ada sosok atlet baru yang muncul. Terima kasih sayang. Ya. Ada atlet baru yang begitu terus di setiap bidang. Begitu juga mungkin di bidang pendidikan. Ada sosok-sosok baru yang kita tahu. Guru-guru terbaik. Guru terbaik fisika di Aceh siapa? Guru terbaik untuk matematika siapa? Guru terbaik untuk di dalam bidang agama siapa? Kenapa? Mereka ini adalah pahlawan kita sampai saat ini yang terbaik di bidang mereka. Nampak sama kami generasi baru ini, generasi yang akan datang, bahwa ada loh model-model pahlawan-pahlawan yang baru lahir di dalam masyarakat, berdedikasi baik terhadap masyarakat. Pekerja sosial terbaik dalam 17 Agustus itu siapa? Ini dia orangnya. Begitu. Itu sesuai mungkin hati kita ketika memperingati bahwa ini tumpah darah pahlawan kita dulu. Pada saat 17 Agustus, pada saat hari kemerdekaan. Ini kami sampaikan adalah untuk menjadi sebuah opini yang untuk kita pikirkan ulang. Kalau seandainya justru 17 Agustus sudah identik dengan permainan yang tidak logis sama sekali, yang bahasanya dalam cakap membodohkan orang yang bermain itu, enggak memanusiakan dia, nilai manusianya hilang di situ, menjadi barang tertawaan. Ini adalah poin yang pertama yang ingin kami sampaikan untuk menjadi perenungan bagi generasi yang akan datang, anak-anak muda kita yang akan mengisi kemerdekaan itu sendiri. Kemudian di dalam kemerdekaan ini juga kita akan mempertanyakan tentang sejauh mana sudah kemajuan yang sudah kita capai di dalam kehidupan bernegara kita. Tidak salah kita mempertanyakan kemajuan ini. Anak-anak muda sekarang mempertanyakan sejauh mana kemajuan yang telah kita capai. Mari kita lihat, tidak salah ya mempertanyakan kemajuan itu. Mari kita lihat dari sisi maju yang kita inginkan itu seperti apa. Maju dengan standar materi atau maju dari sisi yang lain. Dari sisi budaya kita dan juga dari sisi spiritual kita juga mungkin.
Mari kita lihat. Dulu ketika Nabi Musa alaihi salam beliau di Mesir, lahir di Mesir, tumbuh besar beliau juga di Mesir. Ya. Walaqad arsalna Musa. Ya. Allah telah sampaikan, laqad arsalna Musa ila qaumihi an akhrij qaumaka minadh dhulumati ila nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Telah kami utus Musa. Tugasnya apa? An akhrij qaumaka minadh dhulumati ila nur. Untuk supaya engkau mengeluarkan kaummu dari zulumat ila nur, dari kegelapan kepada cahaya. Nabi Musa itu berada di Mesir. Kaum beliau Bani Israel berada di Mesir. Allah suruh keluarkan Bani Israel itu dari kegelapan kepada cahaya. Mesir pada saat masa Nabi Musa itu secara infrastruktur dan juga secara peradaban materi nggak ada tandingannya di dunia. Sampai hari ini banyak masih peninggalan Mesir kuno yang tidak diketahui apa rahasianya, banyak. Sehingga ada sebuah cabang ilmu pengetahuan arkeologi khusus tentang Mesir, namanya Egyptologi. Ilmu tentang arkeologi khusus tentang Mesir saja itu. Itu ada ahli dunianya. Jadi ilmu khusus itu, orang pergi ke Mesir mempelajari itu, dan ada pakar-pakarnya bukan dari Mesir saja, bahkan dari seluruh dunia. Hidupnya dari awal belajar sampai akhir tua dia meninggal, memahami tentang kehidupan Mesir kuno dulu seperti apa. Sangat terkenal Mesir itu dari sisi itu. Tapi Allah sebutkan zulumat loh, kegelapan itu semua. Tidak bisa standar kemajuan sebuah negeri itu hanya diukur dengan standar materi belaka. Standar income daripada masyarakatnya, berapa tingkat kemampuan belanja masyarakatnya. Kan ada juga ya, untuk melihat bahwa ini income rakyatnya itu seperti apa, lihat berapa banyak mereka belanja. Kalau banyak belanja berarti bagus, hebat. Kalau sedikit belanjanya berarti tidak bagus, ya. Sekarang bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah misalkan. Beliau berhasil membuat tatanan negara Madinah. Pada saat itu mungkin secara infrastruktur jauh tertinggal dengan infrastruktur ketika Mesir kuno. Peradaban juga tidak ada yang Nabi bangun sebuah bangunan seperti bangunan Fir'aun bangun hari ini. Mau kita lihat, ini bangunan peninggalan Nabi, hebat sekali, bagus sekali, rahasianya belum diketahui, kuat, nggak bisa digoyangkan sampai hari ini. Nggak ada bangunan itu ditinggalkan sama Nabi kepada kita, kecuali hanya masjid. Tapi masjid nggak ada bekas masjid Nabi yang hari ini masih seperti yang Nabi buat dulu, nggak ada juga. Apakah tertinggal masa Nabi itu dibandingkan dengan masa Fir'aun? Enggak sama sekali. Ya. Tetapi pada masa Nabi kualitas hidup, ya, kualitas hidup, akhlak manusia, keimanan dan keyakinan manusia, kebahagiaan manusia pada saat itu berada di level yang sangat tinggi sekali. Akhlaknya sangat baik. Ya. Kualitas manusia itu betul-betul rombak total terjadi pada masa Nabi SAW. Maka apa yang ingin kami sampaikan, bahwa kalau kita mempertanyakan, kawan-kawan muda mempertanyakan sejauh mana kemajuan kita yang sudah kita capai sampai hari ini, kita merdeka sudah 78 tahun. Pertanyaan ini sah, ya, valid untuk dipertanyakan. Cuma ingin kami sampaikan, tidak bisa kemajuan sebuah negara, sebuah bangsa itu hanya diukur dari sisi standar materi. Tidak bisa diukur di standar materi itu. Justru yang menjadi ukuran kita adalah bagaimana budaya suatu bangsa berubah semakin baik daripada sebelumnya. Budaya hidupnya, keyakinan masyarakatnya, akhlak masyarakatnya, bagaimana semakin hari semakin terus berjalan itu semakin baik, budaya hidup semakin produktif. Ini yang menjadi standarnya. Kami kasih contoh misalkan di luar negeri, maaf cakap ya.
Di Swiss misalkan, alhamdulillah sudah 3 kali kami pergi ke Swiss. Tinggal beberapa waktu di sana. Swiss terkenal dengan produk Swiss yang terkenal. Kalau dibilang Swiss, apa yang kita ingat? Produk Swiss, produk ekonomi mereka, satu produk yang terkenal apa? Jam. Ya betul, jam. Swiss jam, made in Swiss. Itu mahal sekali jam Swiss yang asli made in Swiss. Bahkan jam-jam yang merek terkenal mahal sekali, dari Rolex sampai seterusnya, Tag Heuer, itu semua adalah merupakan produk Swiss. Kita akan bertanya, saya juga ketika pergi ke Swiss mau pertanyakan, kenapa jam ini terkenal di Swiss, nggak terkenal di negara-negara lain? Jerman sekalipun itu nggak terkenal jamnya. Justru Swiss, Jerman, perusahaan Jerman buka cabang di Swiss untuk mendapatkan made in Swiss-nya itu. Saking made in Swiss pada jam itu mahal. Kok bisa? Swiss ini sangat terkenal dengan jamnya. Ketika kita sampai ke Swiss, kita tahu kenapa jam itu berasal dari Swiss, dibuat di Swiss. Ketika kita naik bis itu yang kita naiki, kita tumpangi, itu berjalan sesuai dengan timeline yang sudah ditetapkan di platform di platform yang sudah tertulis. Sampai di stasiun itu semua pas seperti waktunya, dengan telah diperkirakan semua macet-macet yang terjadi. Bis umum bisa dibuat sampai seperti itu. Kita nunggu bis di luar, kita tinggal lihat aplikasi jam sekian, menit sekian, itu ada bis nomor sekian. Sudah jelas itu. Semua berlaku, semua berjalan sesuai dengan jamnya. Itu bis umum loh. Bis umum. Sangat mereka menghargai waktu. Budaya hidup menghargai waktu, budaya inilah yang kemudian menghasilkan jam. Karena budaya hidupnya telah benar, baik, bagus, menghasilkan produknya adalah jam. Datang kita, maaf cakap, datang kita beli jam mahal-mahal, harga waktu nggak ada, zero, nol. Harga waktu bakron hana hajum nyanyi, ya. Harga waktu tidak ada, budaya waktu sama kita. Ini ingin kami sampaikan bahwa sebuah budaya yang baik itu kemudian menghasilkan produk yang baik pula di bidangnya. Maka kita ingin maju, perbaiki dulu budaya kehidupan yang lebih produktif, yang lebih baik. Ya. Kemudian terkenal juga di Swiss itu sepeda Swiss. Walaupun dirakit di Indonesia, diimpor dari Indonesia, tapi dibuat made in Swiss. Dirakit di sana, dibuat di sini, dirakit di Swiss. Banyak seperti Polygon itu diproduksi di tempat kita, tapi taruh merek Swiss, harganya jadi mahal. Terkenal kalau di Eropa itu sepeda gunung, sepeda kuat itu adalah made in Swiss. Kenapa? Sepeda made in Swiss sangat terkenal di Eropa itu sendiri. Bahkan atlet-atlet bersepeda banyak adalah, kalau lihat di pertandingan dunia, banyak dari Swiss. Karena budaya mereka, budaya olahraga pagi itu budaya mereka. Kalau hari Minggu, weekend, Sabtu Minggu, itu begitu banyak yang pergi ke gunung pakai sepeda. Itu budaya mereka itu. Hari pagi-pagi mereka bersepeda, itu budaya mereka. Nah, mereka kok mampu berolahraga padahal di waktu pagi, padahal tempat seperti itu adalah negerinya dingin. Beda dengan kita. Dingin itu sangat tidak cocok untuk berolahraga rasanya. Hai lebih aku udah di luar, mang dalam rumah bro. Bahkan di Kanada sendiri kami lihat nggak ada budaya olahraga sepedaan. Di Swiss ada. Nah, ini didukung oleh budaya yang lain sama orang Swiss. Apa itu? Mereka malam hari jam 9, jam 10, kota mereka itu kota lengang. Tidak ada lagi, nggak banyak lagi orang di luar, kecuali hanya malam Minggu saja. Selebih daripada itu kotanya lengang.
sepi. Supermarket jam 5, jam 5 tutup. Jam 5 sore tutup. Walaupun kondisi summer ataupun dalam kondisi winter, tutup jam 5. Lupa beli odol, lupa beli sabun, udahlah, besok pikirkan lagi. Nggak ada lagi, nggak perlu cari di mana supermarket ada dibuka. Supermarket bukan cuma yang besar kecil, yang kecil pun seperti itu. Bahasa katanya yang sabuh pintu, toko sabuh pintu, pintu kolibor. Makan makanan dan kafe jam 9 tutup. Selesai. Kemana orang? Pulang ke rumah, istirahat di rumah. Mereka cepat tidur malam, besoknya olahraga. Itu budaya hidup. Budaya hidup. Budaya hidup seperti ini akhirnya berimbas kepada ekonomi mereka. Bank-bank di sana, produktivitas bank sangat bagus di Swiss. Servis yang mereka buat sangat bagus. Akhirnya semua uang bank dunia itu semua datang apa? Disimpannya di Swiss. Servis bank di Swiss paling bagus. Ya. Kita ingin sampaikan sekali lagi bahwa kalau kita ingin katakan tentang kemajuan sebuah negara, maka kita bicara tentang bagaimana perbaikan budaya hidup semakin dari hari ke hari semakin baik. Ini dia untuk kemajuan. Jangan kita lihat kepada berapa materi yang sudah dibangun, dibuat, kita hasilkan dalam kehidupan kita. Berapa infrastruktur yang sudah dibuat. Bukan itu adalah hanya satu-satunya untuk menilai standar kemajuan. Bukan. Nggak bisa. Tapi bagi kawan-kawan muda, kalian justru yang menjadi penilaian kita adalah perubahan pola hidup ini. Maka pada saat sekarang nih, baru-baru saja gubernur misalkan membuat ada surat edaran. Gubernur buat surat edaran tentang syariat Islam, yang di dalamnya adalah nilai-nilai budaya Aceh, ya, nilai budaya Aceh semuanya. Ada pengajian setelah sholat maghrib, menjaga sholat berjamaah, kemudian tidak mengganggu tetangga, terus yang lain-lainnya juga, ya, menjaga akhlak, ya, menjaga kewajiban dan di dalam Islam, sholat dan yang lainnya. Sampai kemudian ada salah satunya adalah tidak beroperasinya kedai kopi setelah jam 12 malam. Sebenarnya kalau budaya hidup kita telah baik, ya hana payah yudo katanya. Tidak perlu harus disuruh tutup jam 12 malam. Kenapa? Mau hidup lebih produktif, lebih sehat, lebih baik, budaya hidup lebih baik, lebih sehat, maka bukanlah sampai jam 12 malam kita rame-rame masih di kedai kopi. Apa masalahnya dengan kedai kopi? Bagi orang Aceh, kedai kopi itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang merupakan keramaian. Kalau seandainya budaya hidup kita terus seperti itu akan masuk budaya yang tidak produktif dalam hidup. Maka kalau sampai harus disuruh tutup, ada kontrol dari pemerintah untuk mengontrol budaya hidup yang lebih sehat. Jadi kami merasa ini adalah layak dan cocok untuk menjadi peringatan bagi kita. Mungkin ayah-ayahanda kita, orang tua kita tahu kalau ini budaya hidup di kedai kopi sampai lewat 12 malam itu hana jamun, kenyang nah jamun hana. Ini sesuatu yang baru datang di kalangan kita, ini anak-anak milenial dan generasi Z. Ini budaya baru kita. Nah, budaya baru ini yang masuk ini harus dikontrol. Ini sehat nggak bagi kita? Jangan bicara orang hidup sehat kalau seandainya tidur malam terlambat. Olahraga saja, siapa saja olahragawan, dia suka olahraga, pasti dia akan perkirakan tidur malam tidak boleh lebih daripada jam 12 malam. Apalagi atlet lebih-lebih lagi. Kalau bisa malam sebanyak-banyaknya dia tidur. Demi apa? Kekuatan tubuh itu ada pada tidur malam. Nah, ini kan kita dijaganya pergeseran nilai kebudayaan hidup yang tidak produktif ini. Baik, itu yang kedua yang ingin kami sampaikan. Yang ketiga adalah di dalam bicara masalah kemajuan, kalau memang nggak masalah kita bicara 17 Agustus masalah kemajuan. Kemajuan kalau kita nilai dari sisi nilai budaya baik yang lahir, maka sekarang budaya-budaya apa saja Ustaz? Mungkin kawan-kawan tanya, budaya-budaya apa saja menurut para pakar yang kalau ini hidup aktif dalam kehidupan kita menjadi lebih baik,
ini akan memicu kemajuan yang lebih baik ke depan. Memunculkan budaya yang maju, bersaing kita dengan negara-negara lain yang lebih dahulu maju di dunia dengan standar dunia ya. Standar dunia. Kita nggak bicara standar agama dan akhirat dulu. Standar dunia dulu. Menurut para pakar dalam masalah kemajuan bangsa, pertama adalah ada di sana ide-ide yang vitalis di dalam kehidupan, yang ide-ide ini kalau seandainya menjadi budaya keseharian, ini akan menjadikan bangsa ini maju. Nilai-nilai, ide-ide dan nilai-nilai, kalau ini menjadi pengamalan dalam keseharian, ini menjadi bangsa yang maju. Ide-ide itu apa? Nah, ini adalah kiban je kemajuannya. Kan hidup ba menyerempok menyeuke, menyerempok tambang muke. Bukan, tapi pada budaya kehidupan ini. Apa itu? Pertama adalah menghargai waktu. Budaya hidup menghargai waktu. Itu budaya kemajuan. Dengan standar dunia. Standar dunia. Budaya kemajuan. Yaitu menghargai waktu. Kita udah lihat bagaimana negara lain, kehidupan budaya orang lain yang sudah hidup sangat menghargai waktu. Nggak ada istilahnya katanya jam sekian, datangnya jam sekian. Nggak ada itu. Waktu yang sudah tertera itulah waktunya. Pertemuan 1 jam, pertemuan 1 jam ya. Kami ingin sampaikan budaya menghargai waktu ini ya. Ini kita molor waktu itu menjadi sesuatu rekod yang tidak baik langsung. Ada perbaikan budaya ini pada generasi kita saat ini. Nah, dan itu mohon kalian jaga dengan baik. Timing, hargai waktu itu mesti dijaga. Untuk itu budaya kehidupan yang lebih baik untuk sebuah kemajuan. Kemudian juga adalah yang paling penting juga adalah menghargai manusianya. Menghargai manusia. Penghargaan terhadap manusia. Saya katakan manusia bukan orang lain, tapi manusia memang. Dari penghargaan terhadap manusia kita mampu menghargai orang lain. Dan ini dalam kehidupan bangsa-bangsa yang sudah maju, negara-negara yang sudah maju, kita dapatkan ini penghargaan terhadap manusia itu sangat nampak sekali. Ya, sangat nampak sekali. Ada yang cerita begini. Ustaz, saya pernah lihat kan masuk WC sama-sama dengan orang ketika di luar negeri masuk WC sama-sama ya. Kan setelah keluar WC tekan tombol. Setelah tekan tombol kan airnya turun. Orang luar negeri ini dia tunggu dulu air sampai selesai turun semua, baru dia beranjak keluar. Maksudnya pintu sudah dibuka, ya kemudian dia lihat lagi air sampai selesai semua baru keluar. Sedangkan kita tekan tombol selesai urusan berangkat terus, ya. Kenapa dia tunggu? Ini contoh kecil sekali ya. Kenapa dia tunggu? Ditanya, kenapa kamu tunggu? Saya ingin pastikan bahwa orang yang masuk setelah saya dia nyaman ke tempat ini. Gak ada sesuatu yang tersisa dan terlihat. Beda prinsip ya. Dia ingin pastikan kalau dia tinggalkan ini adalah orang merasa nyaman balik ke situ dan gak ada sesuatu yang gak bikin dia tidak nyaman gitu. Ini budaya menghargai manusia, menghargai orang lain masuk di bawah itu. Di budaya lain kita mudah sekali mendapatkan kalau kita jalan di jalan, mobil itu berhenti demi kita jalan. Itu mudah sekali kita dapatkan. Banyak contohnya kasusnya. Ada penghargaan terhadap orang lain. Pada saat kita lihat saja, kalau ada celah sedikit pun mobil mau lewat, menjena celah, koh jule. Mereka haji koh le baru dang gegok. Mereka haibi anak jetah le. Kenapa enggak sedari awal kasih dia hak untuk jalan? Ya sudah, saya berhenti hargai dia. Ya. Ini adalah perwujudan daripada budaya hidup menghargai orang lain. Maka kehidupan kita maju pada saat budaya menghargai orang lain itu betul-betul ada dalam kehidupan kita. Itu standar negara bisa maju. Ya, itu kata para pakar, begitu. Ketika kita parkir mobil kita, parkir kereta kita juga, Honda punya bahasa kita nyawace, kita pastikan orang lain ini kalau keluar seperti apa. Mudah enggak? Saya parkir di sini.
Nggak salah loh, setelah parkir kita lihat kiri kanan. Orang bisa keluar nanti nggak? Kalau saya terlambat, nggak bisa, udah. Itu masuk di dalam hari-hari kita, budaya menghargai manusia. Menghargai orang lain masuk di bawah menghargai manusia. Itu karamah insaniyah namanya. Itu masuk dalam budaya hidup kita. Itu maju loh kita. Lalu menghargai pekerjaan. Menghargai pekerjaan. Budaya menghargai pekerjaan itu adalah juga budaya maju. Hasil pekerjaan orang lain kita hargai. Sekarang bagaimana dengan nasib honor-honor kita ini? Ya. Yang sungguh ini adalah bagian daripada budaya kerja yang pekerjaannya kadang tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Betul-betul guru honor atau donor menan ke maksudnya. Entah honor entah donor. Ya. Honor entah donor. Guru donor. Yang cocok ni donor juga karena donor itu enggak ada lagi orang donor darah ya. Donor darah hanya alihnya paduk donor darah merumpok ya. Enggak ada. Yang ada cuma memberi saja tanpa ada sesuatu yang diberikan. Ini budaya kerja, dihargai kerja itu adalah budaya bangsa yang maju. Jadi budaya-budaya yang seperti ini juga adalah yang mempengaruhi kalau ada perubahan di sini terjadi, bangsa kita bisa maju. Lalu ada kata para pakar lagi apa? Yaitu adalah adanya kerjasama sosial yang baik. Kerjasama sosial. Ini kawan-kawan muda, kalian yang generasi Z dan generasi milenial. Kerjaan sosial ini adalah betul-betul penopang kemajuan bangsa. Pekerjaan sosial yang kita bekerja untuk memakmurkan sosial kita. Makanya ada istilah sekarang namanya bukan entrepreneur tapi socialpreneur. Socialpreneur. Kalau entrepreneur dia ingin hanya sukses berjaya dianya sendiri. Betul-betul mandiri, sukses sendiri. Kalau socialpreneur adalah sukses bersama. Dia hidup untuk mensukseskan orang lain juga. Dia sukses dengan suksesnya orang lain sukses dengan suksesnya dia. Begitu, sukses bersama. Pekerja sosial ini adalah sekarang yang paling digalakkan di dunia-dunia yang maju, pekerjaan sosial ini. Makanya saya merasa heran pada saat melihat banyak volunteer di Kanada itu kerja di Kanada, jelas waktu itu sudah sangat jelas pekerjaan yang mereka sangat banyak. Untuk diri mereka saja enggak cukup waktu untuk kerja dan untuk keluarga mereka. Tetapi mereka mendonorkan waktu mereka dalam satu pekan berapa jam untuk kerja sosial. Itu mereka lakukan volunteer sebagai relawan. Kalau bahasa kita lillahi ta'ala. Mereka pergi ke Pati Jompo, mengasuh Pati Jompo 2 jam misalkan. Hari ini 1 jam, besok 1 jam lagi. Pokoknya setiap satu pekan ada waktu untuk itu. Untuk ada pekerjaan sosial yang mereka kerjakan untuk itu. Memang kaji kebahagiaan udip awaknya mesti dalam 1 pekan, 1 minggu saya bekerja untuk sosial untuk orang lain. Itu sudah terformat dengan sendirinya. Mudah tanya Mbak Tanyo ini, pekerjaan sosial lo paduk jam dalam seminggu tak pebut untuk lillahi ta'ala sosial bagi orang lain. Yang terukur lah, jelas-jelas buat sosial. Hai hana, menai pakat saja, hana han. Aman-aman. Hana dan orang pegah saja. Budaya kerja sosial ini adalah bagian daripada indikasi daripada budaya hidup berkemajuan. Jadi saya ingin katakan di sini bahwa kita mengukur kemajuan itu seperti itu daripada budaya kehidupan yang lebih baik dan lebih produktif. Sekian aku qauli hada wa astaghfirullah lakum, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.